Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Ya, akhir-akhir ini kita mulai kedatangan smartphone dengan Snapdragon 888 seperti Mi 11 atau si Oppo yang satu ini. Ya, tapi bukan ini yang akan kita bahas. Dan kali ini kita juga nggak bahas yang satu ini. Ya, yang satu ini nanti kita bahas kalian dengan review smartphone-nya aja ya, yang pakai 870. Tapi kali ini kita membahas soal Snapdragon 860 yang harusnya datang dalam smartphone yang murah banget. Snapdragon 860 SoC ini memiliki spesifikasi kelas atas yang secara mengejutkan diperkenalkan Qualcomm di bulan Maret 2021. Spesifikasinya mirip banget dengan SoC premium tahun 2019, yaitu Snapdragon 855 Plus. Yang plus, bukan yang 855 biasa. Apa sebenarnya Snapdragon 860 ini? Kenapa tiba-tiba muncul di tahun 2021? Mari kita lihat dulu apa yang umum terjadi di dunia SoC kelas premium. Saat SoC premium itu hadir, produsen smartphone umumnya langsung mengadopsi SoC yang baru, ya kan? Dan melupakan pendahulunya. Hal tersebut terjadi juga di 855 dan 855 Plus. Ketika 865 rilis, nggak banyak produk baru yang pakai 855 lagi, udah ya. Nah, Qualcomm bisa jadi melihat bahwa Snapdragon 855 dan 855 Plus ini punya potensi untuk dibangkitkan kembali untuk mengisi jarak antara SoC mid dengan SoC kelas premium terbaru. SoC kelas atas dari 2 tahun yang lalu, bahkan 3-4 tahun yang lalu, performanya emang masih belum bisa dikejar oleh SoC atau prosesor kelas menengah. Ingat, belum terkejar ya. Menghadirkan kembali SoC premium atau prosesor premium dari beberapa tahun yang lalu untuk menjembatani ini bisa jadi solusi yang murah untuk menawarkan sebuah smartphone dengan SoC mantan premium, tapi performanya tetap mantap ya. Jadi Qualcomm tampaknya mencoba memberikan sedikit upgrade ke Snapdragon 855 Plus dan menawarkan dalam bentuk Snapdragon 860. Jadi nggak tepat bulat-bulat gitu ya. Tapi lucunya ini hanya terjadi pada dukungan memori doang yang lebih besar. Cuma itu doang, nggak ada yang lebih dari itu ya. Satu hal yang menarik, ada kabar bahwa Snapdragon 860 ini mungkin saja akan hadir dalam sebuah smartphone berperforma tinggi yang akan resmi masuk ke Indonesia. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita bahas SoC yang baru yang satu ini. Secara spesifikasi, Snapdragon 860 seperti disebutkan adalah sama dengan 855 Plus. Keduanya menggunakan CPU Kryo 485 dengan konfigurasi 1 Kryo 485 Prime menggunakan Cortex A76 ya di 2,96 GHz, hampir 3 GHz. Ini keren banget. Lalu 3 Kryo 485 Gold, ini core performance juga, Cortex A76 di 2,42 GHz, dan ada 4 Kryo 485 Silver, ini yang untuk ngirit, pakai Cortex A55 di 1,8 GHz. Lalu GPU-nya menggunakan Adreno 640. Hanya saja belum diketahui clock-nya berapa yang di 860 nih. Kemungkinan besar sih sama aja dengan 855 Plus ya. Lalu untuk ISP atau untuk kameranya dia pakai Spectra 380. Ini menarik karena dia pakai ISP kelas atas. Harusnya kamera pun akan terbantu di smartphone yang menggunakan Snapdragon 860. Kemudian DSP-nya adalah Hexagon 690 dan pabrikasinya 7 nanometer. Jadi kalau tanya bedanya apa 855 Plus dengan 860, yang pertama adalah walaupun dia sama-sama dukung RAM LPDDR4X 2133, 855 Plus disebut Qualcomm hanya mendukung kapasitas RAM sampai 12 GB, sementara 860 bisa 16 GB. Penting nggak sih sebetulnya naik cuma segitu doang ya. Selain itu disebutkan juga bahwa Snapdragon 860 mendukung tampilan di 2 layar Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz secara bersamaan, sementara 855 katanya hanya support 60 Hz. Tapi bisa jadi sebetulnya support aja 90 Hz bersamaan ya, 2 biji, nggak ada masalah. Cuma yang baru pakai spesifikasi baru aja. Jadi kalau udah tahu itu mirip banget atau bahkan sama sebenarnya ya kalau dari sisi performance, apalagi kalau RAM-nya nggak pakai sampai 16 GB ya akan sama juga. Jadi akan menarik dong kalau ini hadir di smartphone yang kelas menengah. Lalu kalau dibandingkan dengan SoC kelas menengah yang atau menengah atas yang lain, kan ada tuh yang pakai Cortex A76 juga gitu ya. Bedanya gimana? Masih terlalu jauh. Bukan cuma dari sisi performa, dari sisi fitur pun SoC kelas atas atau premium yang seri 800 ini masih terlalu jauh bedanya dibandingkan seri 700-nya Qualcomm atau seri lainnya yang punya brand lain. Oke, kalau bicara soal performa, kita bandingkan aja hasil benchmark yang bisa menunjukkan potensi performa dari Snapdragon 860 ini. Nah, sebagai testbed kita pakai sebuah platform Snapdragon 860 dengan RAM 8GB LPDDR4X. Kita juga akan menyatakan hasil benchmark beberapa SoC atau prosesor lain yang jadi wakil dari kelas menengah atas, supaya kita bisa lihat siapa saja yang diusik posisinya oleh Snapdragon 860 ini kalau dia hadir di kelas menengah. Pertama-tama mari kita lihat Antutu 8.
Ya, memang dia belum akan mengganggu Snapdragon 865 yang Antutu 8-nya bisa mencapai 550-an ribu ya. Tapi dengan skor hampir 500 ribu, bahkan dia sudah lebih tinggi daripada skor 855 Plus yang kami pernah punya. 845 pun ya jelas jauh ditinggal. Lalu kalau kalian bicara soal middle class yang paling atas 765G, mohon maaf nih, kejauhan. Nah sekarang kita lanjut ke GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p. Lagi-lagi dia mirip banget dengan 855 Plus. Dia masih agak sedikit tertinggal dari 865 dan dia jauh sekali di atas Snapdragon 765G. Nggak usah ngomong G90T atau G95, kejauhan bedanya. Lalu dengan T-Rex off-screen kita juga bisa lihat hal yang sama terjadi lagi, berulang lagi. Di sini hal yang menarik adalah 845, Snapdragon 845 ternyata punya karakter yang mirip juga, masih terlalu jauh di atas middle class-nya dari prosesor yang ada saat ini. Sayangnya emang pada saat kita tes 3D Mark Slingshot Extreme kami mendapat hasil max out di testbed Snapdragon 860. Jadi terlihat banget ya kalau performa yang ditawarkan Snapdragon 860 ini memang ada di kelas yang berbeda dengan SoC kelas menengah atas. Nggak usah ngomong yang kelas menengah, jauh banget ya. Lalu kenapa kami membandingkan hasil benchmark SoC dengan kelas menengah atas? Satu hal yang kami bayangkan adalah gini ya, sudah ada smartphone dengan SoC Snapdragon 865 yang dipasarkan dengan harga 6 juta. Jadi kalau misalnya ini mau datang lagi di kelas harga yang lebih bersaing lagi dengan 865 yang 6 juta, harganya harus di 4 jutaan atau 5 juta kecil mungkin ya, 5,1, 5,2 mungkin ya. Itu harusnya seperti itu. Nah dengan asumsi 4-5 juta maksimum ya, tentunya dia akan masuk ke kelas menengah. Ya nggak sih? Lalu bagaimana dengan gaming? Tentu kalian nanya, gaming gimana nih? Kami nyobain 2 game dulu aja ya, yaitu Genshin Impact dan PUBG Mobile. Oke, untuk PUBG Mobile kami melihat bahwa dia menggunakan HDR Extreme. Iya, kayaknya dia dikenal sama dengan 855, jadi PUBG Mobile membuka HDR Extreme di sininya. Jadi konfigurasi ini bisa dihidupkan dan kita jalan dengan frame rate yang 60 fps. Nggak ada masalah sama sekali, enteng dilibas. Lalu kemudian game yang berat ini, Genshin Impact. Kita set di highest 60 deh, sekali-sekali ya, biar berat ya. Frame rate-nya ada di kisaran 40-55 fps. Battle bisa drop ke 30-45 fps, terutama saat musuhnya banyak. Secara keseluruhan ini stabil banget dan ini kita nggak dapat di SoC kelas menengah saat ini. Yang rata-rata kalau jalanin game ini di lowest aja masih dapat 20-an fps. Ya, ini bukan SoC kaleng-kaleng, ini SoC monster yang sepertinya akan dibuat jadi murah banget. Oke, jadi performa yang ditawarkan Snapdragon 860 terbilang tinggi banget dan hal ini wajar karena 1,5 tahun yang lalu 855 Plus yang bisa kita bilang adalah kembarannya 860 adalah SoC terkencang saat itu, bahkan dipakai untuk smartphone gaming, ya enggak? Untuk melibas semua game yang ada saat itu. Tingkat performa yang ditawarkan masih sangat jauh di atas SoC kelas menengah atas yang ada saat ini. Bicara soal fitur, tentu saja SoC kelas atas ini susah banget untuk dilawan dengan SoC kelas menengah. Dan kalau misalnya dipakai di kelas menengah, ini akan buka kemungkinan muncul perangkat-perangkat atau smartphone atau mungkin tablet-tablet yang luar biasa menarik sekali yang tidak menguras kantong kita. Nah, kalau benar Snapdragon 860 ini akan hadir di smartphone dengan harga di bawah smartphone Snapdragon 865 termurah saat ini, apa tuh? Mi 10T ya? Atau mungkin jauh di bawahnya, tentunya itu akan jadi satu hal yang sangat menarik. Ya enggak? Saya Dede Irfan, Jagat TV TV.